alhamdulillah juknis itu sudah ada di hadapan kita, bahkan kita sudah mulai diskusikan pada malam hari ini. Membaca inti daripada 3 pengorganisasian pendampingan masyarakat desa. Ya, jadi seperti diamanahkan oleh juknis ini, pelaksanaan pendampingan ini diatur bagaimana pendampingan desa oleh TPP. Di bab 3 ini, setelah pendampingan oleh menteri, itu nomor 2 langsung TPP. Ada punya tujuan yang begitu kuat harapannya daripada kementerian terhadap TPP. Kemudian ada nomor 3, pendampingan oleh KPMD, pendampingan oleh pihak ketiga. Ada pendampingan oleh pemerintah daerah, nomor 5. Ya. Jadi dari lembaga-lembaga yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan dan pemberdayaan desa ini, yaitu kementerian, yaitu kebijakan-kebijakan tentang penggunaan dana desa, diatur setiap tahun penggunaannya. Ya, kalau di tahun 2021 ada Permen Desa 13. Nah, kemudian pendampingan oleh TPP. Nah, kita berada pada posisi pelaksana di lapangan, pelaksana teknis di lapangan. Nah, bagaimana seorang TPP saat melaksanakan pendampingan di lapangan, kemudian tidak punya kemampuan, tidak punya apa yang tadi Pak Yakub sampaikan tadi, tidak punya performan yang baik, ya. Masa TPP ketemu dengan kepala dinas pakai kaos, ketemu dengan camat tidak sesuai pakaiannya. Nah, ini sudah diatur, bahkan di dalam juknis ini diharapkan kita dalam melaksanakan tugas itu harus ada ID card. Ini pendamping desa, jadi harus kasih jelas logo kementerian di dalam ID card ini. Nah, tadi Pak Agus sudah jelaskan semua tentang tugas dan fungsi kita, bagaimana kita melakukan tugas-tugas kita di desa dengan penuh daya dukung informasi, daya dukung kualitas kita sebagai pendamping desa. Nah, kemudian kita diatur dengan di juknis ini sistem kita, ya, termasuk penilaian, termasuk FKIN. Nah, ya. Evaluasi kinerja ini kalau yang lalu-lalu belum terlalu banyak diperhatikan, belum terlalu kita jadikan dasar sebagai motivasi kerja kita. Tapi di juknis ini sudah jelas per bulan, ya, setiap bulan dievaluasi. Nah, kemudian ada skornya. Kalau skornya di bawah sudah jelas, ya, sanksinya bisa didemosi, bisa diturunkan jabatannya. Nah, tadi kita sudah diskusi, kalau dari TAPM provinsi turun ke TAPM kabupaten, itu tidak begitu dapat rasa, karena bedanya cuma 50.000 kan tunjangan kita dan operasional. Ya. Tapi dari provinsi kemudian kabupaten turun ke PD, dapat rasa. Apalagi kalau orang ada banyak ada banyak pembicaraan di luar. Nah, ini terasa. Oleh karena itu, di samping kita menuntut hak-hak kita sebagai pendamping desa, kita juga punya kewajiban, ya, kewajiban yang harus dilaksanakan. Dalam perjalanan kita sebagai pendamping desa, memang banyak hal yang kita temukan, ya, terutama kegiatan kita di lapangan itu banyak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan, apakah itu kebijakan kabupaten dan juga ada kebijakan pemerintah desa, ya. Dan ini tantangan kita. Diharapkan setiap saat dapat meningkatkan kualitas,
kualitas pikir, kualitas kerja, kualitas hasil. Ya. Nah, ini adalah mungkin babak selanjutnya buat kita untuk bagaimana jadi seorang pendamping desa. Kemudian kawan-kawan sekalian, bahwa kita adalah TPP ini adalah bagian daripada aparatur Kementerian Desa. Jadi kita harus tegak lurus pada perintah Kementerian Desa. Ya, jadi kita, ruang lingkup kita dalam menjalankan tugas itu Kementerian Desa. Ya, dan Kementerian Desa ini adalah kementerian yang tugasnya sangat berat karena membangun dan memberdayakan masyarakat desa. Dan harapan itu semua oleh Kementerian Desa itu ada pada TPP. Makanya kita dibuatkan juknis yang begitu lengkap. Ya. Nah, jadi seperti Pak Eko sampaikan tadi, harus sering-sering dibaca ini juknis ini supaya kita bisa memahami dan kita bisa melaksanakan apa saja akan menjadi tugas kita. Kemudian rekan-rekan sekalian, di dalam juknis ini juga sudah diatur ada koordinator kecamatan. Ya, koordinator kecamatan. Berarti strukturnya ini sudah ada koordinator nasional, ada koordinator provinsi, ada koordinator kabupaten, ada koordinator kecamatan. Biasanya koordinator itu dianggap orang yang sudah menguasai. Levelnya sama, cuma dibuatkan jadi kontak person begitu ya. Tetapi juga harus dituntut apakah bisa bisa bekerja sama, bisa membuat tim itu menjadi kuat. Nah, pengamatan selama ini ada koordinator ya, di tiap kabupaten, tetapi melaksanakan tugas dia tidak menempatkan sebagai koordinator. Nah, kita sebagai koordinator itu hanya sebagai memfasilitasi supaya teman-teman bisa memberikan pemikiran, kontribusi untuk kekuatan tim. Saya kira ini dulu Pak Opan. Kemudian kita lakukan penyesuaian cara kerja kita dengan perlahan, ya, tapi tidak lambat. Pelan tapi tidak lambat. Cepat tapi tidak terburu-buru. Nah, gitu. Nah, gitu. Jadi sama-sama kita pelajari ini. Intinya kita di sini adalah sudah dianggap adalah aparatur Kementerian Desa. Jadi sebagai aparatur harus dituntut kemampuan. Saya kira Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.